Maksudnya main terus dari awal sampai Iya. jam 12 siang. Bisa seperti itu? Nah, Ya, kita juga emang sama-sama kena doping kali ya. nah menikmati nggak sampai selama seperti itu? Itu kan lama banget ya, luar biasa itu. Iyalah menikmati. Biasanya tuh kan paling 20 menit lah, 20 menit, 15 menit kan normalnya kan udah. Udah, aduh aku capek, tetep aku nggak udah dong dulu, tetep tak dulu. Saking lamanya gitu. Sampai kering dong guys. Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya guys? Semoga selalu sehat walafiat, selalu bahagia tentunya. Amin. Nah, kesempatan malam hari ini saya kedatangan narasumber yaitu dengan Karin. Beliau saat ini menggeluti di bidang dunia malam di salah satu perusahaan ya. Mbak Karin sendiri sekarang bekerja di bagian apa, Mbak? Aku freelance. Oh, freelance. Kerjanya apa aja? Aku nemenin minum. Tamu. Terus sampai kelar lah istilah kata. Sampai kelar. Dalam satu malam itu bisa berapa kali ganti tamu tuh dalam satu malam tuh biasanya? Kalau aku kadang nggak semua banyak yang aku terima sih ya. Ya paling 1-2 orang aja. 1-2 orang. Nah, gitu. Dari jam berapa tuh biasa masuk kerja itu freelance ya? Nah, jadi bebas masuk ya. Iya. Nah itu biasa masuk Mbak Karin tuh jam berapa? Tergantung tamu yang manggil aja. Oh, jadi nunggu dipanggil gitu ya. Lu Mbak hadir nggak? Saya udah hadir. Kan kalau misalkan kita fokus kerja ya kita harus time. Misalkan jam 9 atau jam 10. Ini kan freelance. Freelance nunggu tamu manggil. Oh, kamu datangnya jam sekian. Kita harus stay, harus hadir. Memang kalau tuh freelance sama yang itu enakan yang mana sih sebetulnya? Kalau freelance kan tuh kadang-kadang kan kalau nggak dipanggil nggak datang dong ya. Iya. Nggak dapat gaji berarti dari perusahaan itu ya. Kalau kerja tetap di situ kan mau dapat tamu mau enggak kan tetap gaji ya. Itu enakan mana sebetulnya? Mbak sendiri mengalaminya. Kalau kerja tetap ya mungkin capek kali ya kalau. Alasannya itu ya, hanya pengen jadi freelance aja gitu ya. Iya, mending freelance. Oh, ada manggil ya udah. Kalau misalkan lagi nggak ada, kita kan bisa istirahat di rumah. Nggak terkekang waktu lah. Nah, pengalaman apa sih yang didapat dari Mbak Karin selama ini? Ya begitu sih. Freelance juga kadang kan tamu itu ada yang oke, ya deal sekian, nggak tahu tiba-tiba ya cuma karena habisin minum udah aku cuma ada sekian gitu. Makanya aku nggak mau bekerja itu seperti itu, mendingan freelance aja lah gitu. Oh gitu, jadi nggak sesuai. Tergantung tamunya. Dari rumah udah iya deal sekian, nggak taunya kamu nggak kasih ini sekian, beliin ini udah aku sisanya segini. Kadang kan suka seperti itu. Gitu. Pengalaman pahit seperti itu. Tidak sesuai ya. Kita sudah nemenin sekian. Sampai mabuknya juga. Gitu. Waktunya kita habis juga. Kadang ngasihnya juga suka nggak sesuai. Gitu. Biasanya kalau nemenin salah satu tamu itu berapa lama tuh sampai permintaan itu tamu? Aku mau nemenin sampai habis waktu klub ya. Oh gitu. Kadang aku suka ambil alibi. Aku bisa 1 jam 2 jam ya nemenin ya. Kalau aku mau ada urusan gitu. Oh iya ya. Jadi perjanjian dulu. Jadi kita bisa ngambil berapa tamu nih kalau ini kalau misalkan yang aku keserakin ya udah. Oke, aku siap sekian ya. Aku kalau sampai close itu klub. Diobrolin dulu uang tipnya gitu ya, daripada nanti setelah kita sampai habis waktu sampai tutup klubnya ternyata tidak sesuai. Kadang kan tamu udah kita datang dia ngasih uang tip dulu kadang gitu. Dan kita jadi seneng hati. Betul juga. Gitu. Kadang ada suruh ngasih, ayo dah nih minum dulu nih rokoknya. Kadang kelar baru ngasih. Beda-beda. Pernah nggak punya perasaan kayak was-was,
takut nggak ngasih gitu ya. takut gitu. Nah, itu biasanya kalau nemenin customer itu biasanya semua rata-rata sampai mabok. Iya. Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga. eh. Itu tergantung kita bermainnya. Oh, Gitu. Ini tamunya rese nggak sih? Ini tamunya julid nggak sih? Atau jahil nggak sih? Kalau tamunya enak, jadi kita bermabuk. Tapi kalau tamunya kita cat aja, pura-pura kita minum padahal nggak gitu. oh kayak gitu. Bermainnya aja. Jadi sudah tahu karakter tamu ya, ini kayak apa. Iya. Oh ya. Tapi pernah nemuin tamu, tamu kan banyak macam-macam ya. Iya, Ada yang iya. Pribadi orang beda-beda. Iya. Ada nggak yang rese selain ngasih uang tipnya tidak sesuai, tangannya jeli-jeli gitu dah. Ada itu mah sudah realita seperti itu. Udah terbiasa ya. Kalau di dunia malam Itu kan lampunya kadang-kadang gelap, kadang terang. Nah, di saat gelap itu mungkin kesempatan bagi mereka gitu ya. Iya, pasti. Cuman kita harus kitanya sendiri juga harus kita wanti-wanti. Kalau emang kita lagi risih nggak mau atau gimana, ya udah cat aja dah. Kalau emang gini caranya, udah aku dahat gitu. Lagi-lagi. Tapi Mbak Karin kalau pernah gak Mbak Karin sendiri merasa suka itu? Ada ya. Jadi toh dia udah nih gue sediain minuman, gue sediain rokok, kita joget masing-masing aja joget. Itu ada suka kadang seperti itu. Aku suka sebenarnya seperti itu. Jadi kita kan di sini cuma happy, fokus kita joget yuk masing-masing, nggak usah pakai megang juga. Itu yang aku suka. Nah, kalau tadi obrolan pertama, ya udah nih temen saya sekian jam deh, gua kasih uang tip sekian. Nah, ternyata setelah berjalan waktu itu tangannya meraba-raba, kita udah sepakat ngasih uang tip sekian. Tadi nggak ada obrolan apa-apa, tiba-tiba tangannya gratilan itu gimana? Apakah Mbak Karin minta tambah atau langsung langsung udahan atau bagaimana itu? Kita ini pakai feeling. Oh, jadi udah tahu gitu ya, feeling gitu ya. Ini tamu emang benar-benar mau ngasih sekian atau enggak nih? Oh ya ini kayaknya sih tamu benar mau ngasih, nggak apa-apa lah. Megang pinggang atau meluk nggak apa-apa gitu. Tuh. Tapi kalau awalnya tamu udah langsung ngerangkul itu udah nggak beres. Itu kenapa? Emang dia mau ngasih uang tip, cuman dia pas nyampe terus langsung megang, langsung ngerangkul langsung itu kita lihat kita, oh berarti ini orang udah nggak beres nih. Oh dari awal udah seperti itu ya. Kalau kita ayo ngejamu ngobrol biasa minum, itu baru kita ini ini berarti niat benar nih mengasih. Kadang kan ada seperti itu. Nah itu kalau pas dari awal sudah meraba, itu Mbak Karin sendiri tuh bagaimana tuh? Atau kalau langsung ditolak atau langsung? Tergantung akunya seleknya sama orang gitu. Oh iya. Kalau selek ya udah, kalau ada kalau enggak ya udah dikit-dikit jaga jarak. Biarin dah kita minum aja. Pernah nggak nemuin orang yang galak gitu? Belum minum aja udah galak, apalagi sudah minum ada? Nggak pernah ya. Kebanyakan di situ tamu baru atau pelanggan itu yang sudah yang saya mengajak Mbak Karin untuk kadang ya tamu lama baru. Pernah Mbak Karin ajak ke hotel atau apa gitu. Nah itu ya itu kan ya tergantung kita yang mau apa enggak di luar dari pekerjaan kita yang freelance itu. Kalau istilah kata aku lagi butuh nih, besok gimana nih? Ya udah yuk lanjut. Lagi nggak mood, ya udah enggak. Kebanyakan tamu yang ke situ tuh udah atau masih ya, aku tuh ABG atau masih? Kebanyakan jarang yang ketemu yang STW ya. Kebanyakan apa tuh? Yang berondong gitu. Masih berondong. Yang umur 30-an, 30 ke bawah gitu. Oh, padahal aku juga suka sih ngeliat yang STW yang di atas aku gitu, tapi nggak ada. Alhamdulillah tuh kayaknya selama ini nggak pernah nyangkut gitu.
Oh, jadi kebanyakan berondong lah ya, Nah, berondong itu emang berondong, emang suka yang model kayak aku gini kali ya, yang STLS tuh. Mm-mm. Nah, itu kalau om malah jarang. Jarang. Kalau Mm-mm. om kan dia levelnya yang ABG, model Mm-mm. langsing, kan aku kan Oh, beda lagi. jadi silang ya. Kalau om levelnya sukanya ke ABG. Kalau Kalau bilang berondong suka sukanya ke yang tante. Oh iya ya, jadi silang itu ya. Pernah berondong ngajak long time. Ayo Mbak Karin kita jalan sekian hari. Terus ke satu tempat, suatu kayak villa itu pernah. lanjut ya, enak yuk, kemana nih, ke puncak yuk, ayo ke puncak, lanjut. Mm-mm. Biasanya buka pasang tarif lah katakanlah nih maaf. Eh, kalau untuk jalan ke puncak untuk mungkin kan kebanyakan satu hari satu malam ya atau 2 hari itu Mbak Karin biasanya berapa? Paling nggak nyampe 2 hari sih, 1 hari. 1 hari aja gitu. Kalau satu. Pulang gitu. Ya itu juga kan, aku punya dana sekian nih, lo mau kita lanjut, yang penting kita happy. Udah oke. Kalau kita nyesel, ya udah kita lanjut. Kalau cuma sehari berarti malam doang ya di puncak gitu ya. Di Kan kita villa. misalkan habis dari klub nih, pulang pagi nih, Ya. langsung kita ke puncak, pulang malam. Malam, oh itu Malaman dong. berapa itu? Kalau Mbak Karin buka harga diajak seperti itu gitu. Aku paling ya 1 juta lah. 1 juta ya, dari pagi sampai malam lagi itu 1 juta lah. Nah, itu di luar dari belanja, dari makan. Oh, ya itu gitu. pokoknya 1 juta tuh bersih. Sudah sampai tempat di situ lagi, uang 1 juta utuh lah ya. Nah itu biasanya dalam waktu pagi sampai malam, mungkin berangkat dari Jakarta sampai puncak kan memakan waktu 2 jam lah ya, atau 1,5 jam. Pulang sampai jam 6 pagi gitu. Jam 6 pagi atau jam 6 maghrib itu biasanya. Dari kita pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi. Itu 1 juta. Nah, dalam waktu sekian lama pagi ketemu pagi itu biasanya tuh si berondong itu si berondong ya. Nah, itu melakukan hubungan itu tuh berapa ronde itu biasanya? Enggak sih, kita kan ada aktivitasnya. Ngobrol dulu, kita makan dulu, bakar-bakar dulu, gitu. Paling main cuma berapa kali sih, enggak banyak. Cuman dia hanya curhat, ya. ada berenang-berenang. Oh ya, jadi enggak fokus ke situ ya, betul-betul happy ya. Kalaupun melakukan seperti itu, berapa kali itu biasanya? Berapa ya? Paling 2 kali. 2 kali, berondong, cuman 2 kali ya. Nah, kalau si om ini kan berondong 2 kali ya, pagi ketemu pagi. Kalau si om ngajak salah satu tempat yang sama, pagi ketemu pagi, untuk buka harga berapa tuh? Sama atau ada perbedaan? Berapa tuh kalau umum? Itu karena berondong itu karena dia ada duit lebih kali ya, segitu gitu. Kalau kalau om ya paling standar lah, gopek. Hitungannya dia udah makan, bensin, toko dan sebagainya, itu udah dimasuk ke gabung situ gitu. Kalau gitu, makanya aku suka jarang mau gitu. Oh, berarti 500 itu kalau om. Tapi pernah terima nggak? Sekali. Oke. Berarti lebih rendah justru ya. Berondong aja 1 juta nih. Karena dia itu kali karena emang lagi bawa uang lebih. Oke, kalau berondong 1 juta bisa main 2 kali. Kalau om satu dari pagi ketemu pagi 500 biasa main berapa kali kalau om? Sekali doang aku maunya. Sekali doang. Nah kalau om pengen minta nambah, tadinya kita banyak alasan aja dia apa. Tambahkan lagi wani piro gitu? Enggak, aku nggak mau lanjut. Karena kan aku nggak mood kalau mau menang banyak. Jadi kalau sama om memang nggak suka ya? Bukan nggak suka, emang nggak mood aja, capek. Kenapa capek? Apa om lebih lama
Atau kan om kan udah om ya, Brondong kan masih muda nih, masih muda, masih kuat lah katakanlah kan. Kok bisa umur lebih lama, kenapa itu? Apa pakai obat kuat atau bagaimana? Bukan lama, iya nggak ngerti juga sih. Cuman kalau STW aku nggak Oh, sampai dari awal sampai akhir ini. oh, jadi kalau Brondong malah cepat gitu. Bukan cepat, capek aja sih ngebangunin. Oh, oh gitu capeknya. Oh iya, oh capek bangunnya, bukan capek untuk melayaninya. Oh iya iya. Berarti lebih menikmati Brondong ya. Kalau Brondong kan tadi 2 kali ya. Kalau masih mau lagi bagaimana tuh? Nggak apa-apa, free gitu. Jadi kan saya menikmati. Menikmati ya, oke. Oh jadi yang diutamakan bukan semata-mata uang, semata-mata kita sama-sama menikmati ya. Oke. Banyak orang yang penting uang. Kalau Mbak Karin semata-mata bukan uang, oke. Nah, gaya apa sih yang suka diminta sama Brondong? Brondong kan masih muda. Kalau kalau Mbak Karin kan ya sudah sepantar saya lah. Jadi gaya apa yang suka diminta sama Brondong itu? Apa sih? 69 kali ya. 69. Oh iya. Oh itu perlu, bahkan tuh perlu ngajarin atau si Brondong itu pernah tahu Jadi sendiri? kalau ketemu emang udah sama-sama, udah pengalaman kali ya. Oh udah pengalaman. Jadi nggak perlu diajarin gitu ya. Oh iya iya, oke. Saya kan orangnya nggak mau capek. Nah kalau untuk menghadapin kayak Brondong itu, Nggak berondong aja sih, kayak ya umuran udah punya istri, cuman masih umuran 30 lah. Jadi paling mentok-mentok yang 40. Di atas 40 saya belum pernah nemu. belum pernah. Jadi di 40 ke bawah. Oh kalau yang sering kunjung ke tempat Mbak Karin kerja itu kebanyakan dari umur berapa tuh? Ya, maksimal tuh kebanyakan tuh. Oh tua-tua ada juga. Tapi mungkin sekedar minum atau emang ngajak seperti itu juga? Ya ngajak seperti itu, cuman kan bukan ke saya. Ke lain. Kan banyak cewek-cewek. Kalau Mbak Karin langsung ogah, dai. Enggak juga sih. Kita diajak ngobrol, dideketin nggak apa-apa, tiba-tiba ngobrol doang gitu. Tapi untuk kayak gitu, kayak contoh yuk ke villa atau enggak dulu lah ya gitu. Kenapa selain Mbak menikmati, apakah ada alasan tertentu? Aku suka Brondong, itu ada alasan tertentu enggak? Atau kan ada orang bilang nih, kalau STW tante lah katakanlah berhubungan sama Brondong ikut awet muda, apakah ada seperti itu? Tahu juga. Itu kan mitos kayak gitu. Itu kan hanya mitos ya. Itu Mbak sendiri punya keyakinan seperti itu enggak? Iya. Punya keyakinan seperti maka dari itu pengennya sama yang muda-muda. Enggak juga sih, cuman herannya nyangkutnya kok tiap ini Brondong aja yang deketin gitu. Oh iya iya. Hai, aku temenin yuk. Enggak, aku enggak gitu kalau di ya artinya yang selalu dibuka untuk Brondong lah. 70% ya, 30% om itu pun kalau betul-betul daripada kita nganggur gitu ya, oke lah gitu. Itu dipilih-pilih juga itu ya. Kalau nggak suka ya nggak suka lah, biar duit banyak kita nggak suka, mending Brondong gitu ya. Jadi ya. Oh ya, jadi Mbak sendiri sekarang udah umur berapa tuh? Saya 43. Oh, pantesan masih kelihatan muda karena sukanya Brondong. Jadi ikut muda juga. Brondong. Pernah nggak pakai doping? Contoh kayak obat kuat itu. Kalau om kan mungkin banyak lah ya, kalau masih muda itu ada nggak kayak itu? Ada. Oh ada. Mbak tahu sendiri atau dia terus terang atau hanya kita mengira-ngira? Pakai barang. Oh, pakai bareng. Jadi, jadi kalau perempuan juga harus pakai juga ya? Enggak juga. Oh, enggak.
karena Nah, diajak, karena oke. kita Kalau seandainya kebanyakan nih, Mbak kalau hubungan selainnya suami istri itu, yang keluar duluan itu Mbak atau si berondongnya tuh? Seseringnya tuh. masa harus seperti itu. Iya itu. Jawabnya. Iya, kan ya itu terserah lah ya, pribadi ya. Nah, itu kan kita menggali untuk eh, yang pernah di apa Jalani. pengalami apa alamin terus pengalaman. Jadi biar para subscriber biar tahu gitu. Oh, gitu. Itu subscriber pada dengerin loh, pada nonton loh. Nah, Oke, biar oke, tahu oke. tuh secara pengalaman lah, biar tahu lah. Oh, ternyata seperti ini. Nah, Nah, nah gitu. itu. Kadang suka saya duluan kali yang keluar gitu. Oh, Dan dia duluan. oke, berarti Mbak duluan ya yang keluar ya. Karena mungkin oh, Mbak kan merasa full ini masih muda gitu ya. Enggak juga sih. Ya. Tapi pernah si laki-laki itu keluar duluan, sedangkan Mbak belum merasakan Ya, puas. Iya, Pernah. iyalah banyak seperti itu. Walaupun itu dengan si anak muda berondong itu pernah itu keluar duluan. Kalau dia udah keluar terus tiba-tiba Mbak belum, apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi? Kan belum puas dong. Kesel ya. Kesel, pusing ya. Nah, untuk melanjutkan supaya Mbak merasa sama-sama puas, kalau laki-laki sudah nembak, kan udah nggak bisa lagi ya. Harus tunggu beberapa saat lagi. Tapi kalau perempuan walaupun sudah itu kan masih hayo aja. Nah, pertanyaannya, Emang tahu iya, hayo aja. iya, perempuan apa sudah itu karena hayo aja. Nah, kalau seandainya laki-laki sudah keluar, udah nggak bisa nembak, udah nggak bisa lagi, sedangkan Mbak belum puas, apa yang Mbak lakukan untuk menutupi kekurangan itu, biar Mbak puas? Kita awalnya emang niat dibayar sama dia. Semaksimal mungkin kita jaga image, walaupun kita kesel, walaupun kita marah, ya udah kita diam. Oh ya, jadi service ya untuk. Tapi selain itu emang betul misinya seperti itu ya. Apa yang Mbak lakukan agar Mbak, apakah dia minta di terusin dong? Wah, bentar lagi nih, lu udah duluan gitu. Atau pakai apa kek? Pakai tangan kek? Atau Kita dia gitu apa? harus ngomong gitu, tidak. Enggak. Tapi terus terang, lu keluar duluan, gua belum, lu udah duluan sih, nggak pernah. Enggak. Oh, jadi merasa Jaga image aja. jadi biar tidak kecewa ya. Tidak, suka nanya nggak? Udah keluar belum? Aku udah keluar duluan. Laki-laki pernah nanya gitu nggak? Nanya. Pura-puranya jawabnya apa? Udah gitu. Mana saya tahu. Oh, gitu ya. Nggak berasa Jadi gitu kan, ya. biar dia penasaran. Selama ini Mbak pernah nggak diajak laki-laki dua, Mbak sendiri? Pernah. Pernah. Nah, itu bagaimana itu? Untuk tarifnya itu bagaimana itu? Apakah satu orang kan tadi kalau berondong kan 1 juta. Kalau dua berarti 2 Itu juta. kan 1 juta itu kan dia karena kita diajak daerah jauh. Oh iya, Beda oke. kalau kita di daerah kita Di daerah dari kita, pusat. contoh kayak di hotel Selatan, sinilah terdekat. Iya. Laki-laki dua itu berapa tuh bisa? Ya anak muda nih ya, bukan umum nih. Berapa Iya, tuh? ya kan dia kadang suka ngasih kan 700 nih. Ya kalau dua tinggal dikaliin aja. Oh jadi 1,5 berdua. Nah itu untuk sekaligus berdua itu, berdua main itu. Nah kalau Mbak main nih, sukanya sukanya itu telanjang bulat, sukanya telanjang Kan atau setengah telanjang? Tergantung Permintaan. Oke. Kalau tergantung permintaan kan kita ikutin. Nah kalau Mbak sendiri itu sukanya telanjang semua atau hanya yang tertentu? Semua ya. Jadi biar lebih hot gitu ya. Nah di saat berdua itu bagaimana sih cara mainnya kalau Mbak sendiri, laki-lakinya dua,
Bagaimana mainnya? Ya dia ngerjain yang satu di atas, yang satu ngerjain yang bawah. Oh iya, itu menikmati itu Mbak. Satu di atas, satu di bawah. Nah, itu kebanyakan si Brondong memang yang mengajak untuk laki-laki 2, perempuan 1, kebanyakan anak muda atau anak muda. Oh, itu merasa nyaman itu ya. Mbak sendiri juga merasa nyaman. Selagi dia nggak kasar cara bermainnya, kalau dia kasar, ya udah. Kalau Mbak sendiri tuh termasuknya tuh hypersek atau normal Apa atau ya? dingin? Dipersek kali ya. Hypersek, oke. Ya. Nah, kalau ini kan hypersek ya, hiper ya. Kalau hiper kan sedikit-dikit pengen begitu, sedikit-dikit pengen begitu. Kalau di saat namanya seperti itu kan bisa saja dimanapun, kapanpun kan bisa timbul rasa hasrat pengen bercinta. Namun tidak ada pasangan. Apa yang Mbak lakukan di saat Mbak pengen hasrat? Aku uring-uringan, jadi apa? Anak yang kena sasaran. Jadi aku ngomel-ngomel aja. Nah, itu ya. Nah, untuk meredam itu, untuk mengatasinya seperti apa yang Mbak lakukan? Ya udah, aku udah apa Itu. udah kelar, udah dan punya alat bantu seks nggak? Nggak, aku nggak suka gitu. Nggak suka. Jadi untuk mengatasinya untuk paling kesel nih ngomel-ngomel terus nyanyi gitu. Nah, itu bisa. Berjerit gitu. Jadi nggak main sendiri di kamar atau di mana ngumpet pakai tangan sendiri, itu enggak ya? Ini aku punya pengalaman ya. Ada dapat berondong ya di suatu tempat di klub itu, orang kerja ya ngajak BO itu dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang. Subuh 12 siang. Oke. Aku nggak tahu kalau dia tuh pakai doping atau enggak, aku nggak ngerti. Iya. Itu aku pernah ngalamin. Alhamdulillah sih. Sampai subuh, sampai dengan jam. Per jamnya aku hitung 200. Per jamnya 200. Kalian aja sampai jam 12 siang. Nah, itu dikalikan 1 jam 200 kali. Nambah dong, ya dah. Sampai aku nggak sempet minum, nggak sempet makan. Itu berapa kali itu? Dari jam berapa kali itu? Dia apa emang dia belum keluar atau gimana? Nggak ngerti, pokoknya ayo aja. Keluar jam 12. Ya ini udah. Itu berhenti sejenak, main lagi, berhenti sejenak, main lagi. Berarti bisa sampai 10 kali tuh. Sampai 10 kali. Tapi itu nembak nggak tuh? Setiap kali main nembak nggak? Bisa nembak itu ya? Nembak, ntar istirahat paling setengah jam lagi. Nggak setengah jam istirahat mah. Langsung. Di Bangkata orang nggak sempat minum, nggak sempat makan. Waduh, hebat banget loh. Nah itu maksudnya main terus dari awal sampai jam 12 siang. Bukan berarti main udah nembak, istirahat, minum, langsung main lagi. Enggak seperti itu. Jadi dari awal mulai start dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang. Masya Allah, itu bisa seperti itu. Nah, ya, kita juga emang sama-sama kena doping kali ya. Oh itu. Nah, menikmati nggak sampai selama seperti itu? Itu kan lama banget ya, luar biasa itu. Iyalah, menikmati. Biasanya tuh kan paling 20 menit lah, 20 menit, 15 menit kan normalnya kan udah. Aduh, aku capek. Tetap aku nggak udah dong dulu. Tetap tak dulu. Mbak sendiri capek ya padahal, tapi dianya nggak capek. Enggak. Jadi aku udah hitungannya per jam sekian, udah biarin lah. Keladenin. Berarti dalam sekali main, percaya nggak percaya nih guys, percaya nggak percaya guys, dari sekali setar itu jam 5 pagi sampai jam 12 baru selesai sekalinya aku sekalinya aku tuh punya pengalaman di daerah
Nah, sekian lama Mbak keluar berapa kali? Sekian lama. Yang aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ini keluar atau enggak gitu. Nggak tahu lah. Rasa nikmatnya, ya kalau keluar kan mungkin kerasa ya. Nah, Nggak juga sih. nggak berasa keluar, nggak berasa. Saking lamanya gitu. Sampai kering dong guys. Sampai kering dong. Udah itulah pengalaman sekali-sekali. Nah itu oke. Nah itu sampai jam 12 siang tuh keluar nggak? Keluar. Nembak. Berapa banyak itu keluarnya? Apa segini atau 2 sendok? Enggak, itu sih nggak ingat ya. Udah kejadian lama sih. Di dalam apa di luar? Di dalam. Keluarnya di dalam. Merasa nggak? Berasa nggak? Artinya berasa luar biasa nggak? Masa ya berasa lah. Berasanya tuh seperti biasa apa beda, bener-bener beda? Merasa banyak nggak ini? Ini kan ngumpanya lama banget, ngumpanya kan Ya, sekali. namanya dia masih muda, masih berondong, masih anak baru Tapi Mbak lulus. sendiri nanya nggak kenapa kopi salam seperti itu pakai? Enggak dong, kan aku udah paham namanya dari klub biasanya pakai doping. Oh, Gitu. Nggak usah pakai dipertanyakan. oh semua pakai gitu pasti ya. Kalau yang orang suka pakai doping ya pasti lama. Iya itu normalnya kan paling 20 menit, 15 menit ya. Kalau cowok itu, nah kalau Ya, sejam lah baru keluar. sejam ya itu udah termasuk pakai itu loh. Kalau Mbak sendiri normal, ukuran normal sekali main kira-kira kurang lebihnya berapa lama sampai memenuhi puncak kenikmatan itu berapa lama? Tergantung ya. Kalau pas lagi mood nih, kalau pas Lagi lagi mood ya lama lah, kalau lagi mood mah 20 menit kah? setengah jam lah. Setengah jam ya perempuan ya, berarti Mbak. Bukan perempuan ya, jadi diri aku sendiri kan Iya, ya. ya. Berarti itu normal ya, nggak pakai embel-embel obat atau apa ya. Hebat loh, sampai segitu loh, sampai setengah jam. Oh gitu ya. Pernah nggak keluar sampai 3 kali dalam satu hubungan? Durasinya yang cowoknya belum sampai menemui 2 kali, 3 kali. 2 kali 3 kali ya. Nah, Karena saking menikmati ya. Nah, oke, kembali lagi yang sampai jam 12 siang tuh. Menarik nih guys, sampai jam 12 siang dari subuh. Masa sih ya? Jadi curhat kita di sini. Ini tempatnya curhat, Mbak. Nah, itu setelah puncak jam 12 siang selesai ya, bisa jalan nggak sih? Bisa, biasa aja sih. Kenapa? Biasa, aduh nggak bisa jalan, aduh lemas gitu. Oh, berarti kan karena kita masih efek dengan dopingnya kita. Oh gitu ya. Nggak ada berasa capek kali ya. Iya benar-benar. Pernah loh. Dulu masih muda. 1 malam 8 kali aja udah teklok loh. Itu 1 malam 8 kali. 1 malam tuh. Itu kan berjeda. Kok ini sampai dari nggak jeda-jeda sampai ini nggak jeda sampai jam 12. Aku lapar nih, aku makan. Entar dulu. Aku mau minum dulu. Entar dulu. Sampai pindah posisi ke kamar toilet. Luar biasa guys, Masya Allah pengalaman ini. Nah oke. Satu pertanyaan lagi. Kalau Mbak sukanya yang bagian sensitif yang apa sih? Maksudnya? Yang paling merasa terangsang di bagian tubuh tuh yang mana sih? Apakah gunung kembarnya atau apa? Atau leher, atau kuping, atau ketek, nggak tahu deh. Apa tuh? Atas. Gunung kembarnya ya. Sukanya dicium apa dijilat? Diapain?
Diisep ya. Disep ya, oke. Sukanya disep guys. Oke, ada yang bertanya nggak nih? Nggak. Oke, saya mungkin cukup sekian dulu ya. Seru banget ini ceritanya yang dialami oleh Mbak siapa? Karin. Karin. Sangat luar biasa pengalamannya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih bagi untuk kawanku semua. Salam sukses selalu, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.